Hai, minasan, konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. O genki desu ka? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, di video kali ini kita belajar JLPT N4 Dokai ya, minasan, untuk persiapan ujian Desember tahun 2025. Oke, kita langsung saja mulai latihan soal Dokai atau membaca, minasan. Hai. Oke, pertama biasanya ada soal pendek ya. Kalau soal pendek seperti ini baca dulu pertanyaannya tidak apa-apa. Jadi supaya lebih mudah nanti ketika membaca isinya kita sudah dapat gambaran gitu ya, minasang. Hai, ichiban kita baca dulu soalnya ya. Kono hito wa kore kara nani o shimasu ka? Jadi kono hito wa orang ini, kore kara dari sekarang, nani o shimasu ka? Melakukan apa atau akan melakukan apa. Jadi yang ditanya adalah aktivitas. Pilihan pertama, tomodachi o shoutai shimasu, gitu ya. Tomodachi o shoutai shimasu, yang mengundang teman. Kemudian kedua, nomimono o yoi shimasu. Nomimono yoi shimasu mempersiapkan minuman, minasang ya. Yoi shimasu itu mempersiapkan. Nomor tiga, tabemono o yoi shimasu, mempersiapkan makanan. Yang keempat, purezento o kaimasu, membeli oleh-oleh, gitu ya. Nah, ini pilihannya juga dibaca, jadi nanti ada gambarannya lebih jelas gitu ya. Nah, sekarang kita baca dokanya gitu ya. Ashita wa ie de party o shimasu. Jadi besok ya akan berpesta atau melakukan pesta di rumah. Ini kanji ie ya. Tomodachi ga 10人来ますから、飲み物をたくさん買っておこうと思います。Karena temannya ada 10 orang akan datang gitu ya. Nomimono takusang katte okoto omoimasu. Saya bermaksud membeli terlebih dahulu minuman yang banyak katanya takusang. Ini di sini minasang katte oko ini berasal dari katte okimas, yang te okimas, kata kerja bentuk te ditambah okimas yang digunakan untuk sebagai persiapan. Jadi kenapa okimasnya jadi oko? Karena di sini ketemu to omoimas, ini menjadi ikoke, bentuk maksud gitu ya, ditambah to omoimas, jadi artinya berniat gitu ya. Jadi karena temannya akan datang 10 orang, jadi dia berniat gitu ya untuk membeli minuman yang banyak terlebih dahulu sebagai persiapan gitu ya pestanya. Tabemono wa makanannya tomodachi ga motte kite kureru koto ni natte imasu. Makanannya gitu ya, tomodachi ga motte kite kureru, akan dibawakan oleh teman saya untuk makanan gitu ya. Jadi dia cuma beli minuman. Untuk makanan teman-teman yang bawa. Motte kureru koto ni natte imasu. Koto ni natte imasu ini berarti diputuskan ya minasang. Tapi dia bukan dia yang memutuskan. Ya secara berumbuk berarti di sini ya. Diputuskan kalau yang bawa makanan adalah teman-temannya. Berarti dia nggak perlu mempersiapkan makanan. Party dewa di pesta nantinya, minna de issho ni game o shimasu. Semuanya akan bersama-sama main game gitu ya. Kata hito ni wa kono mae watashi no kuni de katte kita okashi, ini kanji okashi, okashi o purezento suru tsumori desu. Gitu ya. Kata hito ni wa, kepada orang yang kata ini artinya menang kan ya minasang, saya tulis ya, menang. Kata hito ni wa, kepada orang yang menang, konomai, sebelum ini gitu, atau sebelumnya gitu ya. Sebelum hari konomai berarti sebelumnya gitu ya. Watashi no kuni de katte kita okashi o ya, purezento ni suru tsumori desu. Bermaksud gitu ya, atau berencana menghadiahkan kue gitu ya, jajanan yang telah dibeli di negaranya sebelum ini atau sebelumnya. Jadi sebelumnya dia udah beli oleh-oleh di negaranya, kemudian nanti ketika di pesta bermain game, ya mereka memberikannya kepada yang menang game, gitu, atau dia memberikannya kepada orang yang menang game. Itu isinya minasang. Oke, kembali ke pertanyaannya. Kono hito wa kore kara nani o shimasu ka? Apa yang akan dilakukan oleh orang ini setelah ini? Apakah ichiban tomodachi o shoutai suru atau shoutai shimasu, mengundang teman-temannya, atau nomimono yoi shimasu, mempersiapkan minuman, atau sambang tabemono yoi shimasu, atau yombang purezento o kaimasu. Oke, kalau kita lihat di sini ya, yang paling tidak mungkin dulu gitu ya. Tadi di sini disebutkan bahwa makanan tuh yang membawa temannya, berarti dia nggak perlu. Berarti yang berhubungan dengan makanan di sini kita coret saja minasang ya. Berarti bukan ini jawabannya. Oke, berarti kita punya sisa 3. Tomodachi o shoutai shimasu, mengundang teman. Apakah di sini ada kata-kata shoutai shimasu yang muncul?
Sama sekali tidak ya, minasang. Tidak ada sama sekali yang menyinggung kata shotai. Jadi nomor satu juga ini tidak ya. Tidak ada cerita tentang mengundang teman, tadi tidak ada. Terus, nomimono yoishimasu, menyiapkan minuman. Nah, ini ada di sini nih, cerita tentang nomimono. Ya, tadi dia bermaksud ingin membeli. Oke, kita tahan dulu. Nomor 4, presento kaimasu. Nah, di sini ada dibahas tentang presento ya. Dia ngomongin presento, tapi bukan kaimas. Ini kan kanji kaimas, membeli. Bukan ya, tidak ada hubungan membeli di sini. Surut sumori, menghadiahkan. Jadi nomor 4 juga tidak ya, bukan membeli. Dia sudah beli, malah di sini sudah tertulis kate kita, berarti sudah terjadi pembeliannya. Berarti nomor 4 tidak. Maka sisanya nomor 2. Kita pastikan lagi. Di sini nomimono yoishimasu, menyediakan atau mempersiapkan minuman. Nah, di sini kita lihat lagi. Nomimono takusang kate okoto omoimasu. Nah, ini belum terjadi kan ya, minasang baru akan kan? Berarti benar, dia bermaksud akan membeli minuman yang banyak. Hai, selebihnya tidak ya, salah. Berarti nomor 2 ini jawabannya. Begitu minasang. Ya, hai, ya jadi baca dulu soalnya, termasuk pilihan 1, 2, 3, 4-nya juga dibaca ya, barulah baca isi dokanya. Kalau untuk soal yang pendek seperti ini harus dibaca semua minasang ya, karena tapi ya butuh waktu yang cepat bacanya, jangan terlalu lama. Oke, itu soal nomor 1. Daijoubu desu ka? Kita ke nomor 2, kita ke soal nomor 2 ya minasang. Hai. Nah, soal nomor 2 saya kecilkan nggak apa-apa ya minasang, daijoubu kana? Kecilkan sedikit ya. Oke, kita ke soal nomor 2. Baca dulu judul atasnya, ini wajib ya, karena kita tahu, supaya kita tahu nanti ini isinya apa gitu ya. Ini penting baca judul atas. Kono oshirase, ini kanji oshirase ya. Kono oshirase ga basute ni arimasu. Ya, oshirase itu kan pengumuman ya. Pengumuman ini basute ni arimasu, ada di halte bis. Basute itu halte bis. Oke, jadi ini ceritanya tentang oshirase yang ada di basute atau di terminal bis. Berarti ceritanya tentang bis ini minasang. Kalau ada seperti ini berarti kita sudah mengotak apa ya? Apa namanya bahasa Indonesianya? Sudah merampingkan temanya, ini tentang bus, berarti pikiran kita juga langsung tentang bis lah. Kalau ngomongin bis berarti bisa ngomongin jadwal, jam, atau harga, atau bukan harga, ongkosnya gitu ya. Nggak jauh-jauh dari situ kan ya. Hai. Boleh kita baca juga pertanyaannya apa yang ditanyakan gitu ya. Misalnya ini pertanyaannya. Kugatsu naka no basu ni, atau kugatsu chu ya bisa juga. Kugatsu chu no basu ni tsuite tadashi, ini kanji tadashi, minasang ini sering muncul di ujian ya, soal seperti ini. Tadashi mono wa dore desu ka? Ya. Seputar bis seputar bis yang bulan 9 gitu ya. Tadashi mono wa dore desu ka? Manakah yang benar atau sesuai dengan teksnya gitu minasang, maksudnya itu ya. Nah, ya oke. Ini kita baca ichibang ya. Oishi byoin de, ini kanji oishi byoin. Nggak tahu baca kanjinya juga tidak apa-apa ya minasang, karena ini nama, kalau seperti ini nama-nama tempat nggak apa-apa, nggak tahu daijoubu. Oishi byoin, tapi ini kanji byoin harus tahu lah ya. Oishi byoin de koji ga aru no de, ini kanji koji nanti di atas ada nggak ya? Harusnya nggak ada ya. Oke, ini kanji koji ya. Koji. Oishi byoin de koji ga aru no de basu no jikan ga kawarimasu. Gitu ya. Karena ada koji ini, saya besarkan aja ya, nggak apa-apa ya. Besarkan aja lah ya. Ini koji artinya konstruksi minasang, atau perbaikan juga bisa. Ya. Karena ada perbaikan atau konstruksi di rumah sakit Oishi, basu no jikan ga kawarimasu, ini kanji kawarimasu ya. Basu no jikang, waktu busnya berubah, kawarimasu berubah. Itu pilihan 1. Pilihan kedua, basu no kazu, ini kanji kazu. Basu no kazu ga sukunaku narimasu. Ya. Jumlah, kazu itu jumlah. Jumlah busnya berkurang atau menjadi sedikit. Oke, nomor 3. Oishi byoin no mae ni basu ga tomarimasu. Busnya berhenti di depan rumah sakit Oishi. Oke, nomor 4. Itsumo to wa chigau basho ni basu ga tomarimasu. Busnya berhenti di tempat yang berbeda dari biasanya atau dari selalunya gitu ya. Itsumo to chigau basho ni basu ga tomarimasu. Busnya berhenti di tempat yang berbeda dari biasanya atau berbeda dari yang selalunya gitu ya. Oke, itu pilihannya. Sekarang kita baca yang benar yang mana. 4 pilihan ini sesuai dengan teksnya minasang. Kita baca teksnya.
Ja, judul di atas. Okyaku samae. Okyaku ini kanji okyaku samae. Artinya kepada pelanggan atau kepada konsumen. Okyaku samae. Gitu ya. Kugatsu ichinichi. Sui ini berarti kanji hari Rabu kan ya minasang. Kugatsu suitachi. Sui kara 30 nichi. Moku made. Jadi dari tanggal 1 hari, tanggal 1 bulan 9 hari Rabu sampai tanggal 30 hari apa ini? Hari Kamis. Doro koji no tame, doro koji no tame, baso no jikan ga kawarimasu. Oke. Nah, karena ada konstruksi doro. Doro itu jalan, minasang, jalan raya. Karena ada konstruksi atau perbaikan jalan gitu ya. Tame itu karena basu no jikan ga kawarimasu. Ya, waktu busnya berubah. Oke, dari sini kita sudah ngerti berarti ini ngomongin jadwal bis minasang. Udah, temanya langsung ke udah mengerucut gitu ya tentang jadwal bis. Jadi kita nggak usah mikirin yang lain-lain gitu ya, berarti tentang jadwal. Oke. Basu no kazu wa kawarimasen ga, jumlah busnya tidak berkurang. Saishu basu no jikan ga hayaku narimasu node gochui kudasai. Saishu ini artinya paling akhir minasang. Hai. Jadi waktu atau jam bus yang paling akhir hayaku narimasu node, ini kanji hayaku, karena menjadi cepat gitu ya. Hayaku narimasu node gochui kudasai. Gochui, cui ini artinya hati-hati. Tolong hati-hati atau waspada atau perhatikan bahwa jam bus terakhirnya menjadi lebih cepat. Ngerti maksudnya minasang? Mungkin hari biasanya kalau nggak ada koji, nggak ada konstruksi, jam bus terakhir di situ tuh misalnya jam 10. Tapi karena ada koji berarti menjadi cepat. Berarti jam 9 sudah habis, nggak ada bus lagi. Maksudnya itu ya, hayaku narimasu. Sudah ada jawabannya belum di sini kira-kira minasang? Oke, kalau belum yakin baca semuanya dulu tidak apa-apa. Mata, kemudian lagi kojichu wa basu ga tomaru basho ga, ya, tempat memberhentikan atau parkir bus selama konstruksi. Kojichu ini selama ya, atau dalam konstruksi kojichu. Oishi byoin no mae kara oishi keisatsu no mae ni kawarimasu. Jadi tempat untuk parkir bus selama ada konstruksi ini gitu ya. Dari depan rumah sakit Oishi, kemudian kawarimasu berubah ke depan kantor polisi Oishi. Ini kantor polisi kan ya. Oke, jadi sebelumnya dia di depan rumah sakit parkirnya, tapi karena ada konstruksi dia pindah parkirnya ke depan kantor polisi. Itu ceritanya minasang. Terus di sini, go fubeng, ini kanji fubeng. Go fubeng o okake shimasu ga go kyoyoku onegai shimasu ya. Maaf karena tidak praktisan ini, okake shimasu itu sudah biasanya digunakan untuk minta maaf karena sudah membuat pelanggannya bagaimana gitu ya. Kalau ini membuat pelanggannya jadi tidak praktis. Go fubeng o okake shimasu ga, maaf sudah tidak membuat praktis gitu ya. Go kyoryoku onegai shimasu, mohon kerjasama. Kyoryoku itu kerja sama. Mohon kerjasamanya. Oke, jadi yang mana yang benar minasang? Apakah ichibang, nibang, sambang, yombang? Nomor 1 tadi kan karena ada konstruksi di rumah sakit gitu ya. Basujikan kawarimasu, waktu ininya berubah gitu ya. Hai. Waktu busnya berubah. Waktu busnya berubah ini ada di teks ya di sini ya. Basuno jikan ga kawarimasu. Tapi lihat dulu. Di sini yang konstruksi katanya rumah sakit Oishi. Apakah benar yang dikonstruksi itu rumah sakit? Tidak ya, jawabannya yang dikonstruksi itu jalan. Jadi nomor 1 ini pilihannya salah. Oke, terus nomor 2, basu no kazu ga sukunaku narimasu. Jumlah busnya menjadi sedikit. Kalau kita di sini lihat paragraf kedua, baris kedua, basu no kazu ga kawarimasen. Busnya tidak berubah jumlahnya, berarti ini juga salah. Terus nomor 3, Oishi byoin no mae ni basu ga tomarimasu. Busnya akan parkir di depan rumah sakit Oishi. Nah, kita lihat di sini ada rumah sakit Oishi disinggung di paragraf kedua ya, minasang. Oishi byoin no mae. Kara ya, dari depan rumah sakit Oishi berubah ke depan kantor polisi. Berarti ini parkirnya tidak di depan tidak di depan rumah sakit ya, tapi di depan kantor polisi. Jadi nomor 3 juga salah. Gitu kan ya.
Harusnya parkirnya tulisannya di Keisatsu Mae nih. Itu baru betul ya. Hai. Nomor 4, itsumo to chigau baso ni basu ga tomarimasu. Busnya parkir di tempat yang berbeda dari biasanya. Ya, betul ya. Itu ada di paragraf kedua. Ini di sini. Biasanya depan rumah sakit Oishi, tapi sekarang karena ada konstruksi jalan, maka pindah ke depan kantor polisi. Jadi berbeda dari tempat biasanya. Jawabannya betul. Nomor 4, Yombang des. Ada di mana? Di paragraf kedua, minasa. Itu dia, begitu. Jadi ya memang sebenarnya dibilang kalau dokai nggak ada tips trik segala macam ya, asal memang rajin baca dan ya paling itulah tipsnya ya baca soalnya dulu gitu ya, pilihannya apa yang ditanyakan dan nanti pas dibaca supaya kita bisa mendapatkan gambarannya lebih cepat gitu ya. Hai, itu dia untuk soal nomor 2. Ini masih soal bentuk pendek minasang ya. Hai, jadi yang ini Tadashimono ini hati-hati ya, ini sering sih soal seperti ini. Tadashimono berarti carilah yang sesuai dengan teksnya, apa yang ditanyakan. Gitu ya. Hai. Lanjut kita ke soal nomor 3. Sambang des. Ini masih agak pendek ya, belum terlalu panjang. Hai. Penting membaca judul atas, jangan lupa ya, supaya kita tahu ini tentang apa nih gitu ya. Jadi otak kita pun bisa mengerucut ke satu tema gitu ya. Ja, kita baca. Tomodachi kara meiru ga kimashita. Ya, telah datang email dari teman, katanya gitu ya. Berarti ini email minasang ya, email. Kita langsung tahu, oh ini email ceritanya gitu ya. Terus, Osuting-sang. Berarti kalau email di atas ini berarti kepada siapa email ini ditujukan. Ini ditujukan kepadanya minasang. Kalau dalam bahasa Indonesianya kepada gitu ya. Jadi, ini surat emailnya kepada Osuting-sang. Pengirimnya siapa? Pengirimnya di bawah ya. Ririana berarti ini pengirimnya. Gitu kalau email ya. Oke, sekarang kita baca pertanyaan apa yang ditanyakan ini ya. Osutin-san wa kono meiru yonda go atau yonda ato Ririana-san ni nani o shirasemasu ka? Gitu ya. Setelah gitu ini Yonda, setelah membaca email ini si Austin-san atau Austin-san setelah membaca email ini, Ririana-san ni nani o shirasemasu ka? Apa yang diumumkan atau diberitahukan kepada Ririana tentang apa gitu ya. Ichibang, party ga tanoshikatta ka doka. Apakah pestanya menyenangkan atau tidak? Nomor 2, Ririana-san no ryori ga oishikatta koto. Seputar hal tentang makanan si Ririana yang enak. Nomor 3, chicken ryori no tsukurikata. Cara membuat masakan ayam. Yombang, jikan ga aruhi. Ya. Hari yang ada waktu atau hari di mana ada waktu atau waktu luang lah gitu ya istilahnya. Oke, barulah kita baca ya. Sebenarnya setelah si Austin-san tuh melakukan apa setelah membaca surat ini gitu ya. Oke, nah kalau yang pendek-pendek begini mau nggak mau harus dibaca semua ya minasanya, nggak bisa diambil satu-satu, nggak bisa ya. Kita baca, Kyou wa asobi ni kite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih hari ini sudah datang bermain. Itu artinya kan ya. Hisashiburi ni ryori o tsukutta node. Karena saya membuat masakan ini sudah lama atau sudah lama nggak buat masakan. Jouzu ni dekita ka sukoshi shimpai deshita ga. Saya sedikit khawatir ya apakah masakannya bisa bisa bagus masaknya atau enggak gitu ya. Jouzu ni dekita ka sukoshi shimpai deshita ga. Saya sedikit khawatir apakah bisa masaknya nanti. Minasan ga yorokonde kurete yokatta desu. Tapi saya bersyukur yokata karena minasang senang. Yorokonde ini sama dengan ureshi minasang ya. Karena minasang ga yorokonde kurete yokata desu. Karena minasang semuanya senang gitu ya. Jadi saya juga bersyukur. Austin-san ga motte kite kureta chicken ryori wa atau ryori, masakan ayam yang dibawa oleh Austin-san totemo oishikatta desu. Sangat enak, kata si Ririana. Moshi yokattara, ya, seandainya kamu tidak keberatan, kondo issho ni tsukuri nagara, tsukurikata o oshiete kuremasen ka? Maukah kamu mengajari cara membuatnya sambil masak langsung gitu ya, lain kali, atau sambil masak bersama-sama gitu ya. Austin-san wa itsu jikan ga arimasu ka? Ya, Austin kapan ada waktu gitu ya. Tsugo no ii hi o oshiete kudasai. Tolong beritahu hari di mana kamu
tidak ada halangan atau kamu kondisi secara waktu, secara keadaan itu oke. Ini kanji tsugo ya, minasang. Tsugo no ihi o oshiete kudasai. Tolong beritahu hari di mana kamu tidak ada halangan atau ada waktu, ada secara ini jadwal oke gitu ya. Itu maksudnya. Nah, kembali ke pertanyaan. Ya, setelah membaca email ini, Austin melakukan apa atau memberitahukan apa kepada Ridiana? Apa yang diberitahukan kepada Ridiana, minasang? Hai. Oke, Ichibang tentang pesta tadi ya. Apakah pestanya menarik? Ini tidak ngomongin pesta menarik atau enggak ya, minasang. Di dalam ini enggak dibahas tentang pestanya menarik atau tidak. Sehingga nomor 1 langsung kita eliminasi saja. Terus nomor 2. Ririana-san no ryori ga oishikatta koto. Ya, tentang enaknya masakan Liliana. Ini enggak ya. Justru yang enak itu masakan si Austin. Gitu ya. Liliana kan yang nulis surat ini. Dia enggak ya memang dibahas sih kalau si Riana juga buat masakan di sini. Cuman di sini tidak dibahas enak atau enggak. Di sini cuman dibahas minna yokata. Maksudnya yorokonde, senang dan atas masakannya itu dan syukur gitu ya. Tapi tidak menjelaskan kalau itu enak atau enggak ya. Secara rasa di sini tidak dijelaskan dan itu juga bukan yang aneh ya. Ini kan Ririana yang ditanya. Apa yang diumumkan ke Ririana? Maksudnya masakan ke Ririana ini enggak ya? Di surat ini, di email ini Ririana tidak menyuruh Austin untuk memberitahu masakanku enak atau tidak ya. Tidak ya. Terus nomor 3, Chicken Ryori no tsukiri kata. Cara membuat masakan ayam gitu ya. Nah, sebenarnya betul ya di sini. Nih, baris keberapa ini ya? Pokoknya 2 baris dari bawah. Moshi yokattara, jika tidak keberatan, kondo issho ni tsukuri nagara no tsukuri kata oshiete koremasen ka? Gitu ya. Maukah kamu memberitahu cara membuatnya nanti gitu ya ketika kita membuatnya bersama-sama, lihat ya. Hai. Ini juga lumayan mendekati, coba kita tahan dulu. Nomor 4, jikan ga aruhi ya, hari di mana ada waktu. Terus Osen-san wa itsu jikan ga arimasu ka sugogo no hi oshiete kudasai. Ya, tolong beritahu hari di mana kamu bisanya, gitu ya. Mana minasang yang perlu yang perlu si Austin beritahu ke Riana itu tentang apa gitu? Tentang apa dulu minasang? Apakah tentang membuat masakan atau tentang ada waktu di hari apa? Hai. Kalau kita lihat di sini ya, utamanya sebenarnya lebih ke ini ya. Tolong beritahu waktu. Jadi ada waktu dulu kapan, baru nanti kan masaknya sama-sama. Jadi nggak langsung disuruh memberitahu cara masak kan, bukan ya. Tapi langsung disuruh beritahu saya dong kapan kamu ada waktu. Nanti baru buat masak sama-sama. Berarti nomor 3 tidak. Berarti prioritasnya dia lebih ke menanyakan waktu dulu. Jadi nomor 4 jawabannya minasang. Hati-hati ya. Jadi bukan langsung disuruh mengajari cara buat, bukan ya, tapi tolong beritahu kapan kamu ada waktunya dulu, waktunya dibuat, baru nanti mereka buat masakannya bareng-bareng. Gitu minasang ya. Jadi jawabannya nomor 4, hati-hati ya. Hati-hati karena ya agak dekat-dekat jawabannya nih. Baik. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Dia jawab kana? Hai. Ini cukup muzukashi kana? Lanjut kita ke soal nomor 4 minasang. Ini baru agak panjang minasang ya. Bukan agak panjang ya, tapi memang panjang ya. Hai. Nah, nomor 4 ini beralihkah ke soal yang sedikit panjang gitu minasang. Tapi ingat ya, tetap baca judulnya ini apa gitu ya. Hai. Judulnya adalah Kore wa Nihongo Gakko wo Sotsugyo shita ryugakusei ga kaita tegami desu. Tegami berarti ini ceritanya tentang surat minasang, tegami. Ya, ini adalah surat yang ditulis oleh mahasiswa asing yang baru lulus dari Nihongo Gakko, sekolah bahasa Jepang. Hai. Terus, Sugisawa Sensei judulnya, berarti surat ini ditujukan. Ini sama kayak email ya, jadi ke siapa surat itu ditujukan tuh di awal ditulis. Sugisawa Sensei, ya berarti ini ke Sugisawa Sensei. Terus yang nulis siapa? Ini ada namanya di bawah ya. Gueng Ti ya, namanya Gueng Ti, orang Vietnam ini minasangnya betul nama aja. Hai. Oke. Baru kita ke pertanyaannya yang pertama. Ichibang nih. Nanika ichibang totemo omoshirokata desu ka? Jadi di soal yang dokai panjang seperti ini, di dalam tulisannya atau di dokainya itu nanti ada di garis-garis dan dikasih nomor, itulah nanti yang ditanyakan, minasang.
Nah, ini sebenarnya kalau ada soal panjang seperti ini, nggak baca dari semuanya ini sebenarnya nggak apa-apa. Kita langsung baca saja di bagian-bagian yang di area-area di mana ini yang ditanyakan. Itu kalau di ujian aslinya. Tapi karena ini latihan, kita baca semuanya. Tapi kalau di ujian aslinya kan nggak ada waktu ya. Jadi langsung dibaca ichibang yang ditanyakan. Totemo omoshiro katta desu ka? Nanika? Apa yang omoshiro katta yang dimaksud di dalam teks? Ke sini ichibang. Ini kan ya di sini. Nah, kalau ditanya apa berarti bacalah kalimat sebelum ini atau setelah ini. Biasanya jawabannya nggak jauh-jauh dari situ, minasang. Ya, episodenya nggak jauh dari situ biasanya. Itu ya. Nah, apa yang omoshiro kata? Katanya di situ kan. Ichibang ada pilihan. Kurasu no hambung. Ini kanji hambung ya. Kurasu no hambung ga nihonjin de. Ya. Jadi separuh kelasnya itu adalah orang Jepang. Tomodachi ni nareta koto. Semuanya menjadi teman. Gitu ya. Atau nomor 2, perihal tentang iro-iro na kuni no bunka o shiru koto ga dekimashita. Ini shiru ya. Bisa mengetahui budaya dari berbagai negara. Apakah itu yang omoshiro? Nanti kita cek di tulisannya. Nomor 3, gakusei ga okyaku sama to hoteru no hito ni natte renshu shita koto. Ini kanji renshu ya. Gakusei ga okyaku sama to hoteru no hito ni natte renshu shita koto. Perihal yang omoshiro ini, perihal tentang latihan, ya menjadi orang hotel dan menjadi tamu gitu ya. Role play minasang. Jadi latihan satu jadi tamu, satu jadi pelayan hotel gitu ya. Nomor 4, kyoshitsu de di dalam kelas kyokasho o tsukatte benkyou shita koto. Perihal tentang belajar yang menggunakan buku ini kyokasho itu kan buku materi pelajaran di kelas. Apakah itu yang omoshiroi? Oke. Secara cepat misalnya kita langsung lihatlah misalnya ke omoshiro ini minasang. Ingat tadi baca sebelumnya ya. Berapa baris sih kira-kira dari kalimat sebelumnya? Ya, yang kira-kira di sini di 4 pilihan itu sudah ada minasang. Oke, kalau di sini kita ambil coba sudah nih. Dari ini ya, dari 3 baris atas lah ya misalnya kita ambil dari sini. Jishu dewa, ini kan oke. Oke, minasang. Sorry. Sebelum menjawab mencari yang seperti ini yang udah digaris bawahi, boleh juga membaca satu paragraf ya supaya kita tuh diarahkan lebih apa ya, lebih ada gambaran gitu misalnya. Boleh dibaca satu baris dua baris dulu boleh. Oke, misalnya kita baca ini ya. Jugatsu ni natte ya setelah sudah bulan 10, daibu suzushiku natte kimashita ga o genki desu ka? Apakah sensei sehat-sehat saja? Karena ini sudah daibu itu secara apa namanya sih bahasa Indonesianya? Daibu secara kebanyakan daibu suzushiku natte kimashita. Menjadi sejuk. Jadi hampir wilayah sudah menjadi sejuk. O genki desu ka? Apakah sensei sehat? Biasalah ya, salam di kalimat pertama. Terus baris pertama, Nihongo gakko sosugyo shite kara, setelah tamat dari sekolah bahasa Jepang, Hangtoshi ini bacanya Hangtoshi. Hangtoshi ga sugimashita. Sudah setengah tahun berlalu itu artinya nih. Hangtoshi ga sugimashita. Sudah berlalu setengah tahun. Ya. Ima watashi wa sekarang saya Osaka no senmon gakko de hoteru de hataraku tame no benkyou shite imasu. Ya, sekarang saya belajar ya belajar apa? Belajar untuk bekerja di hotel, di sekolah. Senmonggaku tuh di politeknik atau semacam sekolah kejuruan di Osaka, gitu ya. Senmonggaku tuh sekolah kejuruan tapi bukan SMK, di atas SMK minasang. Ya, jadi diploma ya, diploma tapi yang benar-benar jurusannya itu bisa dipakai untuk langsung kerja. Itu namanya senmonggaku. Jadi dia menyatakan bahwa sekarang belajar tentang jurusan yang bisa bekerja di hotel, berarti jurusan perhotelan, anggaplah seperti itu. Oke, sampai situ nggak apa-apa ya, baca 1-2 baris saja, terus baru langsung ke omoshiro. Apa yang omoshiro sebenarnya? Oke, kita ambil dari sini misalnya. Ini kanji jishu, ini sebelumnya sudah ada saya tulis ya, jishu itu praktek artinya. Jishu dewa dalam praktek, teburu ni ryo hakondari gitu ya, hakobimas ini kan mengangkut atau mengangkat makanan ke table, ke meja. Okyakusama o annai shitari suru renshu o shimasu. Jadi kami berlatih gitu ya. Annai ini kan memandu okyakusama, tamu
Jadi pada saat praktek kami mengangkat makanan ke meja, kemudian praktek memandu tamu gitu ya. Terus kino wa gakusei tachi ga okyakusama to hotel no hito ni natte renshu shimashita. Ya, kemarin gitu ya kami mahasiswa gitu ya, okyakusama to hotel no hito ni natte renshu shimashita. Kami berlatih menjadi orang hotel dan menjadi tamu. Role play minasang. Jadi kayak main drama gitu ya. Beberapa mahasiswa jadi tamu, beberapa mahasiswanya jadi pelayan hotel gitu ya. Sore wa hal itu totemo omoshiro kata desu. Hal itu sangat menarik. Udah dapat jawabannya minasang. Apa yang menarik minasang? Nani ka omoshiro kata desu ka? Udah ketemu? Udah kan ya? Apa yang menarik di sini? Ada nggak di pilihan di sini? Apa yang menarik? Apakah kurasu no hambun ga nihonjin de tomodachi ni narita koto? Semuanya menjadi teman, separuh orang Jepang itu. Atau nomor 2 ya, mengetahui berbagai budaya dari berbagai negara. Atau nomor 3 gitu ya, latihan menjadi tamu hotel dan menjadi orang hotel ya mereka itu. Atau nomor 4 gitu ya, belajar menggunakan buku pelajaran di dalam kelas. Mana yang menarik? Udah ketemu ya jawabannya ya, sambang desu yo ne. Jadi yang omoshiro kata yang menurut dia itu adalah ini. Sore wa totemo omoshiro kata desu. Hal itu, sore ini kembali ke sini. Kino gakusei tachi ga okyakusama to hotel natte renshu shimashita. Itu kembali ke situ sorenya. Udah begitu. Jadi kalau ada soal yang panjang seperti ini, nggak perlu dibaca semua, tidak apa-apa minasang gitu ya. Langsung yang di garis bawah itu bagian mana gitu ya, nomornya nomor berapa. Ya, terus carilah biasanya nggak jauh-jauh sih kalimat sebelumnya, beberapa menit sebelum atau setelahnya gitu ya. Nggak usah dari awal. Tapi penting sih menurut saya, walaupun banyak, tadi saya bilang tidak perlu baca semua, tapi tetap di awal paragraf ya, minimal kalau paragrafnya sedikit ya, satu paragraf tuh baca gitu di paling atasnya, atau berapa baris, 2-3 baris, supaya kita mendapatkan gambaran. Oh ini ceritanya tentang ini nih gitu ya. Jadi biar nggak ngeblank gitu ya, maksudnya biar nggak langsung nggak tahu temanya, minimal tahu temanya lah gitu ya. Baik. Oke, jadi di sini juga saya nggak perlu baca semuanya ya minasang ya, karena waktunya juga tidak banyak gitu ya. Minasang nanti kalau mau baca semuanya sendiri silahkan ya. Hai, itu. Jadi jawabannya sudah ketemu ya. Hai. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Biasanya kalau soal panjang seperti ini, pertanyaannya tuh nggak satu ya, ada banyak ya, ada 3, ada 2 biasanya ya. Kita ke pertanyaan keduanya, apa yang ditanyakan? Nomor 2 ya, naze totemo taiheng deshita ka? Kita ke taiheng ya. Kanji taiheng ke nomor 2. Mana nomor 2 di sini di teks? Ini nomor 2 ya. Kita langsung ke sini. Pertanyaannya adalah naze. Naze ini artinya kan kenapa minasang ya? Naze itu kenapa? Ini juga sering muncul ya. Diingat naze itu sama dengan doste. Kenapa? Tapi kalau di JLPT nggak digunakan doste, biasanya pakai naze ya. Naze totemo taiheng deshita ka? Kenapa sangat lelah gitu ya, atau berat? Kenapa sangat berat? Ya, ichibang, arubaito shita koto ga nakatta kara. Karena tidak pernah kerja paruh waktu. Itu katanya ya. Atau kedua, hoteru no shigoto ga muzukashikatta kara. Karena pekerjaan hotel itu susah katanya ya. Terus nomor 3, Osaka no kotoba. Ini kanji kotoba ya minasan. Osaka no kotoba ga wakaranakatta kara. Karena tidak mengerti bahasa Osaka atau kosakata Osaka. Osaka, kota di Jepang kan ya. Nomor 4, Gakko no benkyou no hoka ni arubaito o hajimeta kara. Karena memulai kerja paruh waktu selain kegiatan belajar di sekolah atau di kampus. Gitu ya. Apakah itu alasan dia taiheng? Kita baca. Ini juga mirip ya. Langsung, nggak usah dibaca semua. Langsung aja ke nomor 2 ini. Dan carilah sama seperti tadi ya. Baca sebelumnya atau setelahnya. Oke, kita baca. Karena di sini dari yang ditanya ini adalah nggak terlalu jauh, 3 paragrafnya 3 baris, kita baca semuanya dari awal nggak apa-apa minasang ya. Sore kara lalu 3 kagetsu mae ni hoteru de arubaito mo hajimemashita. Saya juga memulai bekerja paruh waktu di hotel 3 bulan yang lalu. Osaka no kotoba wa gakko de narau. Ini kanji narau ya. Narau artinya mempelajari.
Osaka no kotoba wa, kosakata di Osaka itu, gakko de narau nihongo to chigaimasu. Berbeda dengan bahasa Jepang yang dipelajari di sekolah atau di kampus. Tatoeba, contohnya, hontoni wa honmani. Contohnya ya, kata hontoni dalam bahasa Jepang standarnya, di Osaka jadi honmani. Ya. Atau bahasa standarnya dameda, ya, artinya tidak boleh, wa akang to imas, menjadi akang. Jadi ini perbedaan, ini logat hontoni, logat standarnya nasional, ini dame juga standar nasional, artinya tidak usah atau tidak boleh, jangan. Hontoni serius atau benar-benar jadi honmani. Dameda jadi akang. Itu logat Osakanya, minasan. Sore de, oleh sebab itu, arubaito hajimeta bakari no toki wa, ya, oleh karena itu, ketika bakari baru saja memulai arubaito, totemo taiheng deshita, sangat taiheng. Udah ketemu jawabannya kenapa dia taiheng, minasan? Udah ya? Hai, kenapa dia taiheng, minasan? Kenapa dia taiheng? Sudah langsung ketemu jawabannya kan ya? Hai. Oke, kenapa dia taiheng di sini? Naze taiheng deshita ka? Ya, karena dia tidak mengerti bahasa Osaka. Banyak yang nggak ngerti karena nggak dipelajari di kelas, itu yang membuat dia taiheng. Udah jelas, langsung ketemu jawabannya nih. Osaka no kotoba ga wakaranakatta kara. Hai, itu dia jawabannya, sudah nongol ya. Hai, kalau ragu boleh ya baca setelahnya. Saiking, akhir-akhir ini, yatto Osaka no kotoba ga wakaru yo u ni narimasu. Tapi ini temanya sudah agak berubah ya, bukan ngomongin taihengnya lagi, jadi nggak usah, nggak perlu minasan. Jadi udah langsung jawabannya, tahu ya bahwa dia taiheng itu kenapa? Karena dia tidak mengerti kotobanya Osaka. Bukan karena nggak pernah kerja paruh waktu, kecoret, maaf. Bukan karena nggak pernah kerja paruh waktu, bukan karena pekerjaan hotel susah, bukan. Ini bukan ngomongin pekerjaan hotel, tapi dia arubaito kan ya ceritanya Mas Ian. Terus bukan juga ngomongin tentang susahnya belajar sambil bekerja paruh waktu, tidak ya, tidak ngomongin. Taihengnya tuh ngomongin karena tidak tahu bahasa atau logat Osaka. Itu dia, jadi sama saja nih modelnya dengan nomor 1 tadi ya. Langsung dilihat yang mana yang digarisbawahi, kemudian baca kalimat setelah atau sebelumnya. Kalau baca sebelumnya, kalimat sebelumnya sudah langsung jawaban tahu ya, udah jelas ada jawabannya, nggak usah dibaca lagi kalimat setelahnya, minasan. Tapi kalau belum bertemu jawabannya, langsung baca terus sampai kalimat setelahnya. Oke, langsung ke soal nomor 3-nya, masih dengan teks yang sama gitu ya. Titik ni ireru no ni ichiban ii bun wa dore desu ka? Ini soal sepertinya agak jarang sih ya, tapi mungkin ada-ada saja sih ya. Kako ni ireru no ni, untuk memasukkan ke dalam ini, dalam kurung, minasan, ichiban ii bun wa dore desu ka? Manakah kalimat yang paling cocok, katanya gitu ya. Hai, ini agak susah mungkin seperti ini. Kita harus, mana dia yang ditanyakan, itu yang mana dia? Oh ini. Hai. Oh, berarti mau nggak mau kita masuk dari sini, minasan ya. Ya, nggak apa-apa, kita baca lah ya. Nah, kalau untuk mengisi seperti ini juga sama ya. Kita baca kalimat sebelumnya, itu penting. Atau paragraf sebelumnya gitu ya. Atau kalimat di paragraf itu saja juga nggak apa-apa sih. Saiking, akhir-akhir ini, yatto, akhirnya, Osaka no kotoba ga wakaru yo u ni natte kimashita. Akhirnya saya paham kosakata Osaka. Yatto ini akhirnya ya. Akhirnya dia ngerti. Gakko no benkyou no hoka ni, ya, selain belajar di sekolah atau di universitas, arubaito suru no wa taiheng desu ga, ya, berat sih sambil kerja paruh waktu, tetapi shigoto wa omoshiroi shi, bekerjanya juga menarik, kata dia gitu ya. Nani to omotte gambatte imasu. Hai, yang mana kira-kira? Ini agak susah ya minasan ya. Ini ya. Shigoto wa omoshiroi shi, pekerjaannya juga. Ini berarti kan dia ngomongin taiheng ya, karena kerja sambil belajar. Tetapi ada tetapinya. Omoshiroi, ya, kerjaannya menarik. Berarti ini si ini juga kan dan artinya minasan. Dan, tapi dannya itu kan harus setara. Kalau ini hal baik, berarti di sini juga hal baik. Berarti kita mencari hal yang baik minasan. Coba yang mana yang baik? Yang hal-hal baik, yang positif saja gitu ya. Apakah ichibang? Shorai ni yaku ni tatsu. Ini kanji yaku ni tatsu. Shorai itu masa depan. Shorai ni yaku ni tatsu. Yaku ni tatsu kan bermanfaat. Bermanfaat untuk masa depan. Apakah itu? Nomor 2.
Osaka ni sundeiru, tinggal di Osaka atau sedang tinggal di Osaka. Nomor 3, iro-iro na bunka o shiro, ya, mengetahui berbagai macam budaya, gitu ya. Atau 4, Osaka no kotoba oboyo, ya, ingin menghafal kosakata atau logat-logat Osaka. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Semuanya hal baik sih ya ternyata ya. Shigoto wa omoshiroi shi. Saya kecilkan. Shigoto omoshiroi shi. Suka-suka. Ini gampang sih sebenarnya minasang. Lihat di sini ada kata to omotte. Nggak gampang juga sih, gomenasai. Shigoto omoshiroi shi nani-nani to omotte gambatte imasu. Yang paling semuanya hal baik ya. Sora ini aku nitatsu sunde. Yang paling nggak mungkin nomor 2 lah ya. Kenapa nggak mungkin? Sedang tinggal di Osaka. Nggak masuk akal lah ya. Shigoto omoshiroi shi, pekerjaannya menarik, Osaka ni sundeiru to omotte. Karena menurut saya tinggal di Osaka. Aneh ya. Nomor 3 paling aneh kita coret. Nomor 2 kita coret. Terus, sora ini yaku nitatsu, bermanfaat untuk masa depan. Coba kita masukkan minasang. Shigoto wa omoshiroi shi, pekerjaannya juga menarik. Sora ini yaku nitatsu to omotte, juga berguna untuk masa depan, sehingga saya berjuang sekarang. Atau semangat katanya gitu. Masuk ya. Kita tahan dulu. Nomor 1 masih agak masuk. Coba nomor 3. Iro-iro na bunka o shiro. Ingin bermaksud, ya kan, shiro ini dari shirimas, shironya bentuk ikoke, bentuk maksud, karena di sini ditambah dengan to omotte. Iro-iro na bunka o shiro to omotte. Saya bermaksud ingin mengetahui berbagai budaya, gambatte imas. Saya ini ngomongin arubaito. Taihen shigoto omoshiroi. Iro-iro na bunka. Enggak ya. Ini baito pas baito. Dia ngomongin bunka pas di sekolahnya, bukan baitonya minasang. Jadi baito ngomongin bunka nggak cocok ya. Nah ini kita juga enggak. Nomor 3. Karena di baito dia bukan ngomongin bunka. Baito itu dia ngomongin kosakatanya yang berbeda. Kalau ngomongin bunka atau budaya itu di sekolahnya, bukan di baitonya. Jadi nomor 3 kurang relate, kurang terhubung ya. Nomor 4. Osaka no kotoba oboyo to omotte. Shigoto wa omoshiroi shi, pekerjaannya menarik. Osaka no kotoba oboyo to omotte. Enggak. Nomor 3 juga, 4 juga enggak. Kenapa? Karena di sini dia udah bilang, akhirnya dia sudah mengerti kosakata Osaka. Jadi dia nggak perlu lagi ngapal kata Osaka kan, karena sudah ngerti. Jadi nomor 4 juga enggak. Berarti nomor 1 ya. Ya. Nomor 1 yang benar minasang. Ya. Jadi sora ini yaku nitatsu kan ya. Shigoto wa omoshiroi shi, pekerjaannya juga menarik. Sora ini yaku nitatsu to omotte, menurut saya berguna untuk masa depan dan saya semangat. Oh iya benar ya. Jadi nomor 1 pilihan ichiban. Nih. Sora ini yaku nitatsu, ya, berguna untuk masa depan, jadi saya semangat kerjanya. Karena baik, ya benar juga sih ya. Baito itu memang kerja sambil belajar sambil kerja paruh waktu itu bisa untuk bermanfaat untuk pekerjaan sebenarnya di masa depan gitu ya. Hai, oke. So desu. Jadi kotai wa 1番ですね。将来に役に立つと思って頑張っています。Karena bagi saya atau menurut saya berguna untuk masa depan gitu ya. Selain pekerjaannya juga menarik, jadi saya semangat. So, betul ya, betul. Oke desu. Hai, itu dia untuk soal nomor berapa tadi? Nomor 4 minasang. Hai, yang model soal panjang. Jadi sebenarnya kalau soal yang panjang ini sebenarnya tuh dibilang terlalu sulit juga enggak. Cuman begitu kita lihat halaman panjang banget itu langsung males kan ya. Tapi sebenarnya jawabannya itu lebih mudah ditemukan. Ya kan? Lebih mudah ditemukan ya, karena biasanya langsung tersurat jawabannya. Kita nggak perlu mikir-mikir yang man, nggak, terus jelas tertulis di situ jawabannya biasanya gitu ya. Baik. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Ini juga soal yang selalu ada dan pasti ada minasang, soal seperti ini. Nah, soal seperti ini biasanya ada gambar. Seperti ini. Gambarnya itu seputar tentang, kalau yang yang dilatih kita nanti membuang sampah, tentang membuang sampah. Biasanya yang sering itu tentang yang berhubungan dengan ya jadwal-jadwal, terus dengan harga-harga barang gitu ya. Itu soal bagian terakhir, biasanya ada gambarnya. Gitu ya, soal dengan jadwal, tanggal, hari, bulan, harga, biasanya berhubungan dengan angka, hari gitu ya. Itu soal terakhir tokucho-nya atau ciri-cirinya seperti itu. Nah, satu lagi di soal terakhir tuh biasanya seperti ini. Soalnya ditulis dulu di halaman sebelah kiri gitu ya. Terus gambarnya di halaman terakhirnya. Jangan bingung, kadang-kadang bingung.
Begitu buka lu langsung gambar. Ini soalnya mana? Di halaman sebelahnya terakhir udah nggak ada. Itu biasanya soalnya di halaman sebelumnya. Seperti ini persis seperti yang saya tulis. Gitu ya. Jadi soal dulu baru ada gambarnya di terakhir. Nah, seperti instruksinya juga sudah tertulis di sebenarnya begini nih. Migi no peiji o oshirase o mite. Lihatlah pengumuman di sebelah halaman kanan. Jadi bener ya, soalnya di halaman gambarnya halaman kanan, soalnya di sebelah kiri sebelumnya gitu ya. Shita no shitsumon ni kotaete kudasai. Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Ya, jawabannya ya 1, 2, 3, atau 4. Pilih yang paling benarnya. Gitu ya. Oke, ini boleh dibaca dulu soalnya ya. Boleh ya. Nah, soalnya seperti apa Ichibang? Jadi kan temanya ini kan, oke, bisa juga setelah baca ini. Migi no peiji o shirase mite. Ya. Jadi baca dulu sebelah kanan ini tentang apa. Oh, shirasenya tentang apa. Kalau kita lihat di sini ya, aobashi, gomi no wake kata, dashi kata. Ceritanya tentang gomi, sampah. Kemudian di sini ada kata, ini kanji wake, minasang wake kata. Ini memilah, berarti cara memilah. Cara memilah dan dashi kata, cara mengumpulkan. Jadi ini ceritanya tentang cara memilah sampah dan cara mengumpulkan sampah, gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan saja juga bisa, biar lebih cepat. Nggak usah baca semua, nggak usah. Pertanyaannya. Zashi ya shimbun o sutetai desu. Ingin membuang sampah majalah dan koran. Ini kanji koran, shimbun kan ya. Ceritanya itu, dia ingin buang majalah dan koran. Ima, sekarang, 1 gatsu, ya, itsuka no gogo goji desu. Sekarang jam 5, jadi diibaratkan sekarang itu jam 5 sore gitu ya, tanggal 5 bulan 1. Ichiban hayaku nangatsu nannichi ni suteru koto ga dekimasu ka? Kapan bisanya membuang, tanggal berapa dan bulan berapa yang paling cepat bisa membuang sampah koran dan majalah gitu ya. Dan diibaratkan hari itu adalah tanggal 5 bulan 1 jam 5 sore. Terus waktu yang paling cepat kapan kita bisa buang sampah, majalah, dan koran? Nah, karena di sini sudah ada zashi dan shimbun, kita langsung fokus dicari gambar atau informasi tentang zashi dan shimbun, minasang. Gitu aja ya. Nomor 1 atau gambar 1. Lihat di kolom 1, apakah ada zashi dan shimbun di sini yang disinggung? Tidak ada. Arimaseng nih, nggak ada. Ini ada tabemono, shidi, fuku, taoru, tabemono makanan, ya, fuku pakaian, berarti nggak ada nih ya. Lanjut, nomor 2, atau kolom kedua, purasuchiku, tentang plastik. Ya, purasuchiku itu plastik. Apakah shimbun dan zashi bagian dari plastik, dan apakah ada penjelasan di sini shimbun? Zashi tidak ada, jadi langsung abaikan, nggak usah lihat. Nomor kolom ketiga, bing. Bing itu botol-botol. Kang itu kaleng-kaleng. Petto botoru, botol plastik, gitu ya. Kemudian denchi, baterai, denkyu, lampu-lampu. Apakah ada di sini zashi shimbun? Juga tidak ada. Nomor berapa berikutnya? Kolom keempat. Nah, di sini baru ada zashi shimbun. Berarti kita fokus ke sini. Yang ditanyakan adalah nangatsu nannichi, bulan berapa dan tanggal berapa, minasang. Tanggal berapa kita bisa buang zashi dan shimbun. Barulah di rang berikutnya atau kolom berikutnya baru ada info tentang ini. Di sini, sorry saya lupa ngasih tahu ini ya. Ini penting baca di atas ya, supaya tahu di bawahnya nanti informasi apa. Ini gomi no shurui, berarti shurui kan jenis sampah. Ini jenis-jenisnya sampahnya. Terus atsumeru hi, ini kanji atsumeru. Saya tulis lah ya, atsumeru. Atsumeru kan artinya mengumpulkan. Hi, hari, berarti hari pengumpulannya. Nah, ini jelasnya ini ya. Terus ini dashi kata, cara membuangnya. Nah, yang ditanyakan di sini di soal adalah nangatsu nannichi, berarti berhubungan dengan atsumeru hi, tanggal atau hari pengumpulan. Nah, untuk zashi dan shimbun, lihat infonya ya, ini penting harus dibaca di sini. Maisuki, setiap bulan, ikkaime to sankaime no getsuyobi. Hari Senin, ini kalau ada seperti ini, sangkaime berarti minggu ketiga dan minggu pertama, minasang. Jadi, sampah zashi dan shimbun itu setiap bulan, tapi ingat nggak setiap hari Senin.
Seninnya tuh harus Senin minggu ketiga atau minggu ke satu. Itu. Nah, terus di bawahnya sudah ada kalender. Nah, bagaimana cara menghitung minggu ke satu dan minggu kedua, minggu ketiga dalam kalender? Kita lihat di sini, minasang. Nah, kalender seperti ini. Tadi diibaratkan dia berada di mana ini? Tanggal 5, minasang. Dia diibaratkan sekarang itu tanggal 5 atau hari ini itu tanggal 5 di sini ya. Itu ibaratkan hari ini di sini. Nah, pertanyaannya adalah yang paling cepat hari apa dia bisa buang sampah koran dan majalah yang paling cepat? Lihat. Nah, buang sampah itu minggu ke 1 dan minggu ketiga. Nah, cara menghitung minggu ke 1, ini kalau sudah gantung gini, ini berarti hitungannya belum minggu ke 1, minasang. Ini minggu bulan sebelumnya berarti masihan. Jadi ini jangan dihitung ya. Berarti ini minggu ke 1 di sini, minggu kedua di sini, terus minggu ketiga di sini, minggu keempat di sini. Gitu cara ngitungnya, hati-hati. Nah, minggu ke 1, ini sebenarnya kan dan hari Senin, ini hari Senin tanggal 5. Ya. Tanggal 5 kan ini kita harusnya masih bisa buang sensei gitu ya kan. Kan tanggal ini nih, berarti nomor 1 pilihannya masih betul. Karena kan ini minggu pertama, hari Senin, berarti kan harusnya masih bisa buang. Nah, tapi tunggu dulu, di sini ada gogo. Ini jangan lupa, gogo ini ada gunanya kenapa dimunculkan di sini. Jam 5 sore. Nah, di Jepang pengumpulan sampah itu nggak sore-sorean. Biasanya ada keterangan di sini. Ini dibaca juga ya, minasan tadi lupa saya ngasih tahu ya. Kalau kita baca, Gomyo atsumeru hi no asa 8 30 made ni, ya, jadi pengumpulan sampah ya pagi jam 8.30 made ni, berarti batasnya 8.30. Dilewat dari segitu nggak boleh ngumpulkan lagi. Gitu ya, itu. Jadi tadi jam 5 sore itu berarti sudah nggak bisa ngumpulkan di hari itu, mau nggak mau hari berikutnya. Nah, kapan yang paling cepat? Ya, berarti minggu ke 1 udah lewat. Nggak boleh. Berarti berikutnya kita cari minggu ketiga. Minggu ketiga di sini hari Senin, yang kan di sini cuma hari Senin bolehnya kan ya, ini hari Senin. Ya, berarti ini minggu 1, minggu 2, minggu 3. Berarti bisanya tanggal 19. Kan? Sesuai ya, minggu ketiga hari Senin tanggal 19. Oke, ada nggak? Ini bulan 1 ya, kalender bulan 1. Ada nggak tanggal 19 di sini? Ada. Pilihan ketiga. Berarti jawabannya ini, minasang. Tanggal 12 belum, karena minggu kedua nggak boleh buang sampah kertas dan majalah, koran dan majalah nggak boleh. Tanggal 26 itu minggu keempat, udah kelewatan, nggak boleh juga ya. Jadi jawabannya nomor 3. Ichigatsu juku nichi. Ini ya. Hai. Oke, gitu cara jawabnya. Tadi paling lupa saya di sini ya. Ini di sini, gogo ini ada maksudnya juga, jadi jangan diabaikan, tetap harus dibaca. Minasang ya. Itu dia. Jadi batasnya kalau di Jepang ya, kalau yang udah di Jepang mungkin tahu ya, buang sampah tuh nggak boleh sampai sore, paginya hari itu jam 8.30 itu maksimal. Itu dia. Ini nggak usah dibaca semua, nggak apa-apa, minasang ya. Yang perlu-perlu aja informasi yang bersangkutannya saja. Terus pertanyaan nomor 2. Nomor 1 udah kejawab ya. Baik, berarti berhubungan dengan hari dan tanggal. Nomor 2. Denchi o sutetai toki, ketika ingin membuang denchi itu baterai, do shimasu ka, bagaimana caranya? Do shimasu ka berarti menanyakan caranya, gitu ya, minasang. Hai. Oke. Denchi di kolom ke sini. Ini ya, minasang, denchi di sini. Jadi kita fokus ke denchi. Nah, do shimasu ka tadi bagaimana cara buangnya, berarti kita langsung ke yang dashi kata, berarti nggak ngomongin kalender lagi, nggak ngomongin hari, nggak ngomongin bulan. Kita langsung cara membuangnya. Ini berarti minasang fokus ke sini, ya, nggak usah ke sini. Ke sini kan harinya, kalau dalamnya hari, ini nggak hari ya. Tapi bisa aja sih nanti waktu di pilihan jawabannya ada ngomongin hari, bisa saja ya. Oke, tapi nggak apa-apa dibaca hari juga nggak apa-apa. Maishu setiap minggu, Kingyobi hari Jumat. Jadi bisanya cuma Jumat, tapi setiap minggu bisa hari Jumat ya. Nah, cara buangnya gimana? Mae no hini, ya, hari sebelumnya, soto ni kiiro no hako oite okimasu kara, karena ya sudah diletakkan hako, kotak berwarna kuning di luar. Jadi 1 hari sebelumnya, misalnya hari pembuangan hari Jumat, berarti hari Mokuyobi, minasang, hari Kamis, itu pihak sampah itu sudah meletakkan kotak kuning
di luar pembuangan sampah atau di tempat di mana sampah biasa dikumpulkan. Itu sudah diletakkan di sana kotak kuning. Gitu minasang ya, itu artinya oite okimasu, sudah terletak kotak warna kuning satu hari sebelumnya di tempat pembuangan sampah di luar gitu ya. De sono mama irete kudasai. Tolong masukkan ke kotak itu ya. Masukkan saja ke kotak itu. Gitu minasang ya. Nah, belum selesai tapi denchi ya denkyu wa baterai dan bola-bola lampu. Denkyu itu bola lampu. Naka ga mieru fukuro ni irete kara, setelah memasukkan ke dalam kantong yang dalamnya itu kelihatan baterai dan bola lampunya, hako ni irete kudasai. Tolong masukkan ke kotak. Jadi, ngerti maksudnya minasang? Jadi, masukkan ke kotak yang kuning tadi, cuman nggak boleh baterai langsung. Jadi, harus dimasukkan ke dalam fukuro, kantong, tapi kantongnya yang kelihatan dalamnya, transparan. Yang di dalamnya itu bisa kelihatan bahwa itu baterai dan bola lampu. Itu, jadi nggak boleh cuman, ini di sini ada sonomama. Sonomama itu maksudnya bukan baterainya langsung dimasukin tanpa fukuro, bukan minasang. Tapi maksudnya kamu nggak perlu meletakkannya di luar atau di tempat lain, tapi cuman di kotak itu saja letakkan, gitu ya. Hai, itu cara membuang baterainya. Masih ingat minasang tadi? Jadi masukkan ke dalam kantong yang transparan, yang dalamnya bisa kelihatan, dan baru masukkan ke dalam kotak warna kuning, gitu ya. Yang mana di sini? Kotak kuning ya, berarti Ichibang ini kan ada Midori Iro, warna hijau. Berarti ketika kita lihat langsung warna hijau, berarti jangan salah. Biar nggak lama-lama langsung jangan dipilih, minasang. Kata buang-buang waktu, nggak usah dibaca lagi, buang-buang waktu. Terus Akai Iro no Fukuro, kotak warna merah. Di situ nggak dibahas merah, langsung coret saja. Terus nomor 3, Kinyoubi ni Kiiro no hako ni sonomama iremas. Ya, masukkan saja ke dalam kotak warna kuning di hari Jumat. Ya, ini kita tahan dulu karena semuanya ada tadi ya. Kotaknya warna kuning betul, harinya Jumat iya juga gitu ya. Sonomamanya tadi juga ada kan iremas. Coba ini jangan langsung pilih, kita baca sampai terakhir pilihan, barangkali ada yang lebih pas gitu ya. Nomor 4. Naka ga mieru fukuro ni irete, masukkan ke dalam kantong yang dalamnya kelihatan. Kinyoubi ni kiiro ni kanji kiiro ya, sama di sini. Kiiro no hako ni iremas, masukkan ke dalam kotak warna kuning hari Jumat. Yang mana yang benar minasang? 3 atau 4? So nih. Yang paling bestnya itu nomor 4 karena lebih lengkap. Nomor 3 sebenarnya ya kalau nggak ada pilihan 4 yang seperti ini ya nomor 3 bisa sih dipilih sebenarnya. Cuman ternyata nomor 4 lebih detail ya, lebih sangat sesuai dengan yang ini. Ya, Mieru Fukuro itu lebih pas gitu ya. Jadi jawabannya nomor 4 yang benar, nomor 3 juga kurang ya. Sedikit lagi tambahannya ini tadi. Naka ga Mieru Fukuro ni irete. Hai. Itu dia, betul ya, sudah nih, ya, betul. Begitu cara jawabnya. Ini soal nomor bagian terakhir yang begini ini sebenarnya juga sama minasang. Ini tidak perlu sebenarnya apa ya, butuh ketelitian minasang dan ketelatenan saja sebenarnya. Jawabannya sudah tertulis sangat-sangat jelas di ininya, di osirasenya sebenarnya. Kita hanya perlu teliti dan telaten gitu ya membacanya. Itu. Dan poinnya lumayan besar nih bagian doka yang terakhir ini ya. Jadi usahakan sampai selesai di bagian akhir minasang. Sampai akhir ya usahakan dokanya karena nilainya juga lumayan bagus ya. Oke, itu caranya minasang. Do desu ka? Apakah gampang, susah? Ya sudah ya. Yang jelas minasang sering-sering latihan ya supaya terbiasa dengan bacaan-bacaan yang panjang dan nggak langsung bosan gitu ya. Hai. Itu dia minasang latihan dokai kita hari ini ya, sudah hampir 1 jam juga ternyata ya. Hai, mudah-mudahan bisa membantu minasang untuk persiapan JLPT N4 Desember nanti. Gambatte kudasai, semangat ya, seperti inilah model soal dokai ya. Jadi memang ya butuh latihan lebih intens minasang. Hai, otsukare-sama desu. Sampai bertemu lagi ya minasang di video berikutnya. Semangat ujiannya, semoga semuanya bisa lulus. Amin. Hai, gambatte kudasai. 次のビデオ会いましょうね。じゃあまた。